Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B izin mempresentasikan CBL dengan kasus pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Yang pertama-tama, anggota kelompok kami ada Angan Almesya dengan NIM 020, Fadila Nur Safitri dengan NIM 046, Samsul Arifin dengan NIM 037, Syafi Rahmawati dengan NIM 078, Harun Ar-Rasyid dengan NIM 132, saya sendiri Hilma Nadia Protayun dengan NIM 175, Rata Mahadi Wijaya dengan NIM 189, dan Safira Aulia dengan NIM 205. Selanjutnya, pendahuluan. Temperatur pada mesin tetas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penetasan. Karena itu, ketika penetasan menggunakan mesin tetas, temperatur mesin tetas harus mengacu pada suhu alami pada saat induk ayam mengerami telur tetas. Pengontrolan suhu yang kurang diperhatikan akan menggagalkan proses penetasan telur. Panas dalam ruang mesin tetas harus selalu dipertahankan dengan yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah yang kita bahas dalam kasus ini. Yang pertama adalah faktor lingkungan dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Baik, yang selanjutnya faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan, yaitu temperatur mesin tetas. Temperatur tinggi pada mesin tetas akan memberi dampak buruk bagi anak ayam dan menyebabkan kekerdilan dan mortalitas yang tinggi. Kelembaban berfungsi untuk menjaga cairan pada telur. Kelembaban tinggi dapat menyebabkan embrio tidak dapat bernafas dan mengalami kematian. Yang ketiga yaitu ventilasi. Ventilasi berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara di dalam mesin. Ketika karbon dioksida meningkat, maka ventilasi akan mengambil oksigen untuk masuk ke dalam mesin dan membuang karbon dioksida keluar. Selanjutnya ada alasan penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Alasannya yaitu, hasil mesin tetas 1 lebih rendah diduga karena induk pada periode awal produksi yang menghasilkan kerabang tebal dan kelembapan yang rendah menyebabkan anak ayam sulit memecah kulit telur. Karena lapisan kulit menjadi keras dan berakibat anak ayam melekat atau lengket di selaput bagian dalam telur dan akhirnya anak ayam akan mati. Untuk selanjutnya yaitu mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena induk adalah penghasil telur yang dimana kondisi induk akan berpengaruh terhadap fertilitas telur. Apabila induk tidak kawin, maka telur tidak fertil dan tidak dapat menetas. Next. Selanjutnya ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Pada saat penetasan dengan inkubator temperatur dan kelembapan relatif konstan, apabila temperatur tidak konstan, maka yang terjadi adalah anak ayam tersebut akan lemah dan tidak mampu bertahan hidup. Walaupun telah didapatkan kualitas tetas yang tinggi, namun karena penanganannya yang belum optimal pasca menetas, sehingga masih terdapat telur yang tidak menetas. Kualitas tetas dan mortalitas dari masing-masing pola penetasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas tetas tertinggi diperoleh dari pola penetasan dengan inkubator media 2.
Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Yasmin boleh. Saya izin bertanya. Sebentar. Bagaimana pengaruh pencahayaan terhadap keberhasilan penetasan dalam inkubator? Terima kasih. Oke. Ditampung dulu ya teman-teman. Untuk Mas Amir apa? Ya, baik. Saya akan bertanya. Jadi, bagaimana cara memantau kondisi mikrolimat dalam inkubator untuk memastikan keberhasilan penetasan? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Selanjutnya aku izin buat menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin ya, tadi terkait pengaruh pencahayaan terhadap keberhasilan penetasan dalam inkubator. Sebenarnya pencahayaan itu tidak berpengaruh langsung kepada penetasan, akan tetapi pencahayaan tersebut sangat penting untuk mengontrol durasi serta intensitas cahaya di sekitar inkubator. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu suhu dan kelembapan internal. Nah, saat cahaya tersebut diberikan berlebih, maka dapat meningkatkan suhu lokal di sekitar inkubator. Jadi, cahaya yang berlebih tersebut dapat memberikan rasa hangat pada telur-telur yang ditetaskan. Sementara kalau cahayanya kurang, itu dapat mempersulit pemantauan visual kondisi telur dan inkubator. Seperti itu. Mungkin langsung aja ya, mau jawab pertanyaan dari Mas Amir. Tadi terkait bagaimana sih caranya memantau kondisi mikroklimat dalam inkubator untuk memastikan keberhasilan penetasan. Caranya ya Mas Amir ya, dilakukan dengan menggunakan termometer. Itu penggunaan termometer tersebut untuk mengukur suhu. Nah, lalu untuk hygrometer itu untuk kelembapan, dan alat pengukur aliran udara digunakan untuk mengukur sirkulasi udara yang masuk. Nah, banyak inkubator modern yang dilengkapi dengan sensor otomatis dan sistem kontrol untuk mempertahankan kondisi yang optimal. Pemantauan dilakukan secara rutin dan penyesuaian yang tepat penting untuk memastikan lingkungan inkubator tetap stabil. Jadi walaupun menggunakan inkubator modern tadi yang sudah stabil, akan tetapi juga kita perlu untuk melaksanakan pemantauan untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Seperti itu Mas Amir. Baik, terima kasih Mas Arifin. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dicukupkan saja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Mama di